Baik, para mahasiswa sekalian, kita akan memasuki kuliah kita yang keempat. Dalam kuliah yang keempat ini, kita akan membahas satu topik mengenai kinerja PKBL atau CSR, ya, Program Kemitraan dan Bina Lingkungan atau Corporate Social Responsibility. Ini adalah kelanjutan dari topik kita pada kuliah-kuliah kita sebelumnya yang berkaitan dengan PKBL dan CSR. Eh, saya akan mulai dengan satu pertanyaan. Mengapa penting kita mengukur kinerja PKBL atau CSR? Ya, jadi setelah kita melaksanakan program-program itu semua, program PKBL dan CSR, eh, mengapa menjadi penting untuk mengukur kinerja itu? Ada empat alasan mengapa itu menjadi penting. Pertama adalah bahwa boleh bagaimanapun perusahaan tetaplah merupakan entitas bisnis, ya, yang harus mempertanggungjawabkan kinerjanya. Entitas bisnis itu adalah organisasi yang berorientasi pada laba. Ya, jadi ini yang pertama. Jadi sebagai sebuah entitas bisnis, perusahaan harus mempertanggungjawabkan kinerjanya. Yang kedua adalah ini merupakan tuntutan, yaitu tuntutan tata kelola perusahaan yang baik atau yang sekarang sering disebut dengan good corporate governance. Ya, nanti kita jelaskan lebih lanjut apa itu good corporate governance. Kemudian yang ketiga, sebagai pertanggungjawaban kepada publik. Jadi kita harus mempertanggungjawabkan kepada publik, ya, apa-apa yang telah kita lakukan, apa yang telah dilakukan oleh perusahaan berkaitan dengan program membina masyarakat di sekitar atau program PKBL dan CSR. Dan yang keempat adalah ini adalah bagian dari kehumasan, ya, bagian dari program kehumasan. Baik, saya akan menjelaskan satu persatu, ya. Pertama adalah mengapa itu penting mengukur kinerja PKBL dan CSR. Ya, pertama tadi adalah perusahaan itu adalah berbagaimanapun tetap merupakan entitas bisnis, ya. Jadi apa-apa yang dilakukan oleh perusahaan itu harus dipertanggungjawabkan, ya, terutama kinerjanya. Penjelasannya adalah sebagai berikut, ya. Jadi manajemen itu ditunjuk oleh pemegang saham atau pemilik dari perusahaan, ya, pendiri dari perusahaan, ya. Nah, pemegang saham ini mendirikan perusahaan, tentu dia berinvestasi di perusahaan, ya. Jadi dia eh, menggunakan hartanya, menggunakan kekayaannya, ya, untuk berinvestasi di dalam perusahaan, ya. Jadi manajemen itu mengelola harta kekayaan dari pemegang saham, ya. Jadi pemegang saham itu menunjuk manajemen untuk mengelola kekayaan mereka. Nah, investasi pemegang saham ini harus memberikan return yang optimal, ya. Jadi kalau kita berinvestasi, tentu kita mengharapkan sebuah pengembalian, ya, atau yang kita sebut dengan return, ya. Return yang optimal, ya. Return yang optimal, ya. Nah, ini harus dilakukan oleh manajemen. Bagaimana manajemen yang ditunjuk oleh pemegang saham itu menggunakan harta kekayaan dari pemegang saham itu untuk memberikan return, ya, atau kembalian, ya, atau yang nanti kita sebut sebagai laba, ya, secara optimal, ya. PKBL atau CSR itu merupakan salah satu upaya, ya, menjaga investasi dari pemegang saham. Kita sudah jelaskan di awal bahwa PKBL atau CSR ini adalah, ya, bagaimana perusahaan itu berbagi atau sharing, ya, apa-apa yang telah mereka miliki, apa-apa yang telah mereka dapatkan itu kepada stakeholder, kepada pemangku kepentingan, ya. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk menjaga agar stakeholders ini ya ikut berpartisipasi, menjaga, merawat perusahaan, ya. Kalau perusahaan tidak mau berbagi, maka dikhawatirkan akan terjadi konflik, ya, akan terjadi friksi, sehingga PKBL dan CSR itu adalah salah satu upaya untuk menjaga investasi dari pemegang saham itu. Ya, itu telah kita jelaskan pada kuliah-kuliah sebelumnya. Nah, pada akhir periode, manajemen itu harus mempertanggungjawabkan, ya, dari operasional perusahaan. Ya. Jadi manajemen itu pada akhir periode, ya, dia harus mempertanggungjawabkan selama 1 tahun penuh apa-apa yang telah dilakukan oleh perusahaan, oleh manajemen. Ya, termasuk di dalamnya adalah kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan PKBL dan CSR.
Itu semua adalah bagian yang harus dipertanggungjawabkan oleh manajemen kepada pemegang saham. Ya. Pertanggungjawaban manajemen ya itu kita bagi dalam dua. Bisa kita bagi dalam dua hal. Pertama adalah kinerja operasional dan yang kedua adalah kinerja keuangan. Ya, jadi dua hal itu yang dipertanggungjawabkan oleh manajemen kepada pemegang saham. Kinerja operasional, ya, bagaimana kegiatan operasional itu, ya, seberapa jauh kegiatan operasional itu berjalan dengan baik, apa hasil-hasilnya, dan yang kedua adalah bagaimana dampak dari operasional itu terhadap kinerja keuangan. Ya, jadi dua hal ini. Ini semua dimasukkan dalam laporan tahunan yang dipertanggungjawabkan manajemen kepada pemegang saham. Nah, PKBL atau CSR itu kalau kita lihat kinerja operasionalnya itu berupa ya sasarannya apa? Stakeholders engagement atau keterikatan atau dukungan ya atau rasa memiliki dari para stakeholders termasuk masyarakat. Itu adalah indikator dari kinerja operasional yang berkaitan dengan PKBL dan CSR. Ya, itu yang dipertanggungjawabkan dalam kinerja operasional yang berkaitan dengan CSR. Kemudian kinerja keuangannya adalah biayanya. Ya, berapa biaya yang digunakan untuk mendapatkan stakeholders engagement itu. Ya, jadi kalau kita lihat dalam laporan tahunan, ya nanti ada dua hal ini. Ya, seberapa jauh sasaran-sasaran operasional PKBL dan CSR, yaitu stakeholders engagement itu diperoleh, dan seberapa besar biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh itu. Nah, kinerja operasional dan keuangan yang baik ya dalam konteks atau perspektif PKBL CSR ini akan mengarah kepada sustainability. Ya, kita sudah menjelaskan hal ini di dalam kuliah kita sebelum-sebelumnya. Sustainability ya, keberlangsungan. Jadi kalau stakeholders engagement-nya baik, kemudian hal itu dilakukan dengan biaya yang terkendali